Di balik yang kalian katakan perbudakan, lahir para penjaga moral bangsa. Kalian melihat mereka bangun sebelum fajar, berwudu di air dingin, lalu bersujud di sepertiga malam. Kalian melihat mereka menyapu halaman, mencuci piring, menimba air, memungut dedaunan, dan menunduk setiap kali berpapasan dengan gurunya. Lalu kalian berkata, kasihan, mereka diperlakukan seperti budak. Tapi tahukah kalian bahwa dari santri yang kalian sebut budak itu, lahir para ulama, pemimpin masyarakat, dan penjaga nurani bangsa. Di pesantren bukan hanya ilmu yang diajarkan, tapi juga adab, kesabaran, dan pengorbanan. Mereka tidak sekadar belajar membaca kitab, tetapi belajar bagaimana menjadi manusia yang tahu batas dirinya di hadapan Tuhan dan gurunya. Santri bukan pekerja, mereka adalah murid kehidupan. Mereka bekerja bukan karena disuruh, tetapi karena sadar peluh adalah bagian dari ibadah. Mereka tunduk bukan karena takut, tetapi karena tahu dari ketundukanlah lahir kemuliaan. Kalian menyebutnya perbudakan, karena kalian hanya melihat tangan yang bekerja, tapi kami melihat hati yang ditempa, jiwa yang digembleng untuk kuat dalam menghadapi kerasnya dunia luar. Di balik bilik sederhana, di bawah cahaya redup lampu minyak, mereka membaca kitab kuning, menghafal kalimat-kalimat hikmah, dan menanamkan nilai kesederhanaan yang kini kian langka. Mereka belajar bersabar ketika lapar, belajar ikhlas ketika tidak dipuji, belajar berjuang dalam diam, belajar taat kepada guru tanpa banyak alasan. Di saat sebagian generasi sibuk mencari popularitas, para santri sibuk mencari ridha Allah. Di saat dunia membanggakan kebebasan tanpa batas, santri justru menjaga batas-batas moral dan adab. Dan ketika bangsa ini kehilangan arah, merekalah yang menjadi penuntun cahaya. Ketika moral dan akhlak semakin rapuh, merekalah yang berdiri tegak menjaga keseimbangan nurani. Jadi sebelum kalian menilai, pahamilah bahwa pesantren bukan tempat penindasan, melainkan sekolah kehidupan. Tempat di mana seorang anak belajar menjadi dewasa dan manusia belajar menjadi hamba. Dari tempat sederhana bernama pesantren, lahir manusia-manusia mulia yang menjaga negeri ini dari dalam, dengan doa, dengan kesabaran, dan dengan akhlak. Di balik yang kalian katakan perbudakan, lahir para penjaga moral bangsa.